Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, terutama Jemaat Misi Kabar Baik Jakarta. Saat ini saya menyampaikan salam saya dari rumah sahabat saya terkasih Pendeta Doni Bawole, dan oleh karena kesempatan yang baik ini saya diizinkan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi pendengar dimanapun berada, terutama Jemaat Misi Kabar Baik. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur oleh penaburmu, terutama benih firman Allah, yang akan memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, pemulihan, kesembuhan bagi setiap pendengar yang ada pada kesempatan ini. Dan untuk itu, pakai hambamu untuk menyampaikan berkat firman Allah yang akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan singkat ini saya akan bagikan dengan satu judul, Hidup dalam Perjanjian dengan Allah. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam Keluaran 19 ayat 5, dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Saya ulang, harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita sebelum terlahir di muka bumi ini sudah diawali dengan sebuah ikatan perjanjian. Seperti misalnya papa mama kita dulu sebelum menikah, dia juga harus mengikat perjanjian di hadapan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dan juga di tengah-tengah jemaat, dan nanti disahkan di pemerintahan yang berwajib. Itu saja sudah dimulai dengan sebuah perjanjian. Dan kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita juga diikat oleh banyak perjanjian, ya. Ketika kita mau sekolah harus mendaftar, segala sesuatunya ada aturannya dan sebagainya. Demikian pun dalam hubungan secara rohani, hidup kita juga diikat oleh sebuah perjanjian. Ya, apa yang kita alami sekarang ini, khususnya belajar dari bangsa Israel, seperti bangsa Israel juga menjalani hidupnya itu ketika dimulai dengan adanya sebuah perjanjian antara Abraham dengan Allah pencipta langit dan bumi, dan kelanjutan dari perjanjian-perjanjian itu terus dilanjutkan. Dan yang luar biasa bahwa Allah selalu menggenapi perjanjian itu, karena Allah tidak pernah one prestasi. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Firman Tuhan katakan apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa maksudnya? Yaitu hidup yang dimulai dari sebuah perjalanan yang diikat oleh sebuah perjanjian. Dalam hubungan kita dengan Allah, di dalam Yesus Kristus kita disahkan dengan meterai darah Kristus yang kekal, kita dijamin diberikan hidup yang kekal, diberikan hak-hak kita sebagai anak-anak Allah yang berhak mengalami kedamaian, kesejahteraan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera itu yang dianugerahkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kepada bacaan firman tadi bahwa untuk mengalami hidup yang dijanjikan Allah, hidup yang berarti, hidup yang bertujuan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dan sesuai dengan rancangan Allah, itu ada beberapa syaratnya, yaitu dikatakan jika sekarang, ya. Jadi jika sekarang ini kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya. Ketika kita mendengar sesuatu TV atau media apapun, kita bisa sambil lalu, karena mungkin itu sebagai hiburan atau hal-hal yang tidak penting. Tetapi ketika kita mau menandatangani atau mendengarkan perjanjian apapun di hadapan kita, maka
pasti kita akan serius, kita akan fokus, kita akan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan setiap detailnya. Dalam hal ini, apalagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, fokus. Dan bukan hanya itu, dorongan dari firman Tuhan ini, yaitu agar kita berpegang pada perjanjianku. Ada banyak janji-janji di dalam firman Tuhan yang itu juga menjadi bagian berkat bagi setiap kita yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dengan segala haknya kita percaya akan mengalami kuasa perjanjian kita dengan Allah itu. Dan ketika kita sungguh-sungguh mendengar, berpegang pada firman Tuhan, perjanjian dengan Allah, maka kita akan dijadikan harta kesayangan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan harta kesayangan Tuhan itu adalah seperti biji mata Allah. Ya, banyak orang bangga memiliki harta di bumi ini. Tetapi Allah bangga menjadikan kita ini harta kesayangannya, artinya sesuatu yang dekat dengan Allah. Dikasih Allah, itu lebih dari segalanya. Dan untuk itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita kembali mendengar dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjiannya, bukan saja menjadi pendengar yang baik, atau berpegang artinya adalah memperhatikannya, menelitinya, mempercayainya, dan juga mengaminkan dan melakukan setiap perjanjian yang terhubung dengan Tuhan itu. Dengan demikian, maka perjanjian yang terikat di bumi dimulai dari iman yang kita serahkan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang secara sadar sengaja percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengundangnya secara pribadi dalam hidup dia, maka itulah saat dimulainya perjanjian iman yang disahkan oleh darah Kristus dan kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian perjanjian yang harus kita hidupi dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika kita hidup di dalam perjanjian dengan Allah? Maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Kita akan menerima kasih dan pengampunan Tuhan Yesus. Kita juga diberikan kasih, kuasa, dan penyertaannya dalam hidup kita. Sebuah kehidupan yang berarti, bertujuan, yang ditandai dengan damai sejahtera atau salum itu di dalam kehidupan kita. Hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Bukan hanya di bumi ini, tetapi juga perjanjian itu kita bawa dalam sebuah kehidupan yang akan datang, yang disebut dengan kehidupan yang kekal oleh karena jaminan firman-Nya. Dikatakan, dan inilah kesaksian itu Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya setiap orang yang percaya dan memiliki anak Allah, memiliki hidup yang kekal. Ini janji yang luar biasa. Janji yang bukan hanya terikat di bumi ini, tetapi juga akan membawa dampak kehidupan yang abadi di dalam kasih Allah Bapa, di dalam putranya Yesus Kristus, dan dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu dan bimbang akan kehidupan saudara, mari saudara mengikat perjanjian dengan Allah yang disahkan di dalam darah Yesus Kristus. Saudara dapat berdoa dengan saya seperti ini. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau, saya membuka pintu hati saya dan mengundang Engkau, menerima Engkau ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni semua dosa saya melalui kematian-Mu di kayu salib, dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Shalom.